Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memperkenalkan mengenai saya. Nah, untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah keterampilan interpersonal bisnis. Berikut adalah biodata saya. Nama lengkap saya adalah Muhammad Nur Ardianto. Tempat lahir Lamongan, tanggal lahir 8 Agustus 1999. Dan alamat lengkap saya ada di Desa Kacangan, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Berikut hal mengenai saya. Saya biasa dipanggil dengan nama pendek Ardi, dan saya adalah mahasiswa jurusan Sistem Informasi yang sekarang sudah menempuh semester 7 di salah satu universitas yang berada di Gresik, yaitu Universitas Internasional Semen Indonesia, angkatan 2017. Dan alasan kenapa sih saya memilih program studi Sistem Informasi? Alasan utama saya memilih prodi Sistem Informasi yaitu karena rasa ketertarikan saya terhadap dunia IT atau teknologi. Di sini tertulis IT merupakan bidang ketertarikan saya. Editing gambar adalah aktivitas di saat luang saya dan bermain musik adalah mood booster saya. Sini yang saya jelaskan. Yang pertama, IT itu merupakan salah satu hal yang membuat saya sangat tertarik. Yang kedua, di saat saya ada waktu luang atau waktu senggang, saya lebih suka ke menggambar atau editing gambar. Terus yang satu lagi, di saat saya lagi bad mood atau lagi capek atau lagi pusing, saya lebih suka bermain musik untuk membalikan mood booster saya. Selain itu, saya juga mengikuti salah satu UKM yang berada di Universitas Internasional Semen Indonesia, yaitu Solidaritas Musik atau bisa disebut SIMS WISI. Kenapa saya kok memilih untuk join ke UKM SIMS? Ya, kembali lagi pada hobi saya yaitu bermain musik. Terus saya juga ikut berpartisipasi dalam eh, badan kepengurusan SIMS WISI pada tahun 2019 sampai 2020, yaitu sebagai Ketua Departemen Produksi. Banyak hal yang saya dapatkan atau pengalaman yang saya peroleh dari organisasi tersebut. Seperti kita dapat menjalin relasi, kita lebih mengerti artinya kerja tim atau teamwork. Terus kita juga bisa lebih mengerti tentang bagaimana cara manajemen waktu yang baik. Dan selain itu, saya juga mengikuti beberapa kepanitiaan, event yang yang ada di Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2018, saya pernah ikut serta dalam panitiaan event studio gig dan buka bersama sebagai si perlengkapan dan dekorasi. Terus pada tanggal 28 Juli 2018, saya juga pernah menjadi si perlengkapan dalam event Sims Roadshow. Terus yang ketiga, pada tanggal 29 September 2018, saya pernah menjadi si perlengkapan juga pada event musim seni 1.0. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2019, saya juga pernah menjadi si dekorasi pada acara musim seni yang kedua. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang riset saya, dikarenakan ya emang sudah semester 7
ya udah waktunya lah kita untuk mencari-cari ide, gagasan untuk riset atau penelitian kita. Di sini untuk riset saya mengambil topik enterprise arsitektur dan dengan judul berikut, yaitu perencanaan strategi sistem informasi menggunakan metode enterprise arsitektur planning. Objek yang saya teliti yaitu salah satu UPT yang terdapat di Kecamatan Modo, yaitu UPT Puskesmas Karangpilang. Untuk fokus dari penelitian saya ini adalah analisa serta merancang sinergi proses bisnis pada suatu perusahaan. Terus untuk permasalahan yang saya angkat yaitu tentang di mana di suatu perusahaan tersebut masih terdapat kendala, yaitu kayak belum terintegrasinya data-data yang ada pada setiap bagian, dan masih sering terjadi duplikasi data karena belum terintegrasinya data pada tiap-tiap divisi, dan hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya proses layanan yang diberikan pada konsumen. Metodenya saya menggunakan EAP atau Enterprise Architecture Planning. Untuk pengertiannya apa sih EAP itu? EAP adalah sebuah metode pendekatan yang dibuat oleh Stephen Speck pada tahun 1992, dan metode tersebut yaitu metode yang merupakan proses pendefinisian arsitektur dalam penggunaan informasi untuk mendukung bisnis proses dan rencana untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut. Terus kenapa sih saya kok menggunakan metode tersebut? Sebenarnya terdapat beberapa metode untuk perancangan 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 strategi sistem informasi, yaitu seperti metode TOGAF, DOGAF, dan VEA. Dan kenapa sih saya kok memilih metode EAP di antara beberapa metode tadi? Karena metode EAP ini memiliki suatu keunggulan lebih dalam hal adaptasi dan alat-alat pendukung. Terus untuk output yang dikeluarkan dari penelitian saya adalah uh, sebuah blueprint yang saya harapkan dapat menjadi pedoman untuk mengintegrasi proses bisnis dan juga teknologi informasi, serta dapat mengkoordinasi sistem informasi proses bisnis pada perusahaan tersebut. Terus tujuan dari penelitian saya adalah untuk memberikan solusi guna untuk meningkatkan sinergi bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan cara menentukan rancangan sistem informasi yang sesuai dengan pengembangan dari organisasi bisnis tersebut. Ya, kurang lebihnya ya eh, begitu penjabaran dari riset saya, dan saya mohon doanya semoga judul yang saya ajukan ini di-ACC sama dosen saya. Soalnya ini juga belum saya ajukan ke dosen pembimbing saya, dan semoga di saat saya mengajukan semoga di-ACC, dan mudah-mudahan saya cepat lulus dan enggak telat pastinya. Untuk harapan saya setelah lulus kuliah yaitu yang pertama saya ingin bergabung pada badan usaha milik negara, terus yang kedua saya ingin membangun startup dan menciptakan lapangan kerja. Sekian perkenalan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.